Scholarship Hunters, apa kabar? Selamat datang kembali di Kupas Tuntas ya, segmen khusus yang aku dedikasikan hanya untuk para Scholarship Hunters yang lagi hunting scholarship nih. Jadi di episode-episode sebelumnya aku udah bahas kan soal kuliah di New Zealand, rahasia lulus beasiswa dari pemerintah New Zealand, cara menulis motivation letter yang baik itu gimana ya. Kalian bisa langsung ke video atau ke playlist ya. Ke playlist aku udah susun tuh video-video Kupas Tuntas, kalian bisa nonton di situ. Tapi setelah nontonin video ini pastinya ya. Jadi hari ini aku mau mengundang teman aku dari Jerman ya. Dia lagi kuliah S2 di Jerman, di Dresden, di jurusan, lihat dulu nih jangan sampai salah, ntar kalau salah kan susah ya. Dia lagi kuliah di Technische Universität Dresden, maaf ya kalau salah nih pronunciation-nya. Jadi dia itu lagi kuliah di Dresden, di Jerman, di jurusan Vocational Education. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol sama Mas Yuli Setiawan. Aku mau ngobrol sama dia soal kuliah di Jerman. Gimana sih cara apply kuliah di Jerman? Kalau S1 gimana, S2 gimana, S3 gimana? Itu kita akan bahas secara tuntas di video ini. Terus di part 2 nanti kita akan bahas mengenai rahasia lulus beasiswa DAAD atau beasiswa dari pemerintah Jerman. Nah, itu kebetulan beasiswanya lagi buka nih. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari informasi, kalian udah nggak salah lagi tuh datang ke channel ini, ke video ini. Jadi kalian harus nonton video ini full ya, part 1. Terus nanti buat teman-teman yang mau apply beasiswa S2, S3, kalian bisa lanjut lagi ke part 2. Kebetulan untuk teman-teman yang mau kuliah S1 ke Jerman, belum ada beasiswanya ya untuk S1 sejauh ini, tapi nanti aku bakal tanya lagi tuh ke Mas Yuli. Tapi sejauh yang aku tahu memang beasiswa untuk S1 masih agak sulit. Nah, tapi nanti aku bakal diskusi sama Mas Yuli, kalau misalnya nggak ada beasiswa, gimana sih itu nanti, berapa sih biaya yang dibutuhkan gitu, apalagi buat teman-teman yang mau lanjut S1 nih langsung gitu kan di Jerman. Jadi tanpa mengulur waktu lagi, mari kita call Mas Yuli. Yuk. Ya, assalamualaikum Mas Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Gimana nih di Jerman nih? Alhamdulillah baik, seperti inilah Jerman. Gimana nih kondisi di Jerman nih? Kondisi sekarang nih gimana sih di Jerman nih? Kondisi pasca corona atau lagi ini sekarang? Lagi sekarang nih. Lagi sekarang lagi musim summer, lagi musim panas. Terus sekarang lagi persiapan, lagi nulis tesis. Kalau untuk kondisi corona di Jerman sih, ya alhamdulillah sekarang udah lumayan perlahan turun. Kayak udah sampai 0 sekarang bahkan. Wow. Tapi kita harus tetap pakai protokol kesehatan sih kalau kemana-mana. Iya, khususnya kalau naik transport. Jadi kalau di sini kan harus pakai masker. Berarti udah buka lagi ya, kayak business activities-nya udah Alhamdulillah semuanya udah buka, kayak supermarket. Kalau supermarket udah pasti buka dari dulu. Terus restoran udah pasti. Terus kalau untuk yang mall besar udah buka juga. Cuman tetap kalau masuk harus pakai masker kemana-mana. Kayak Asian Market, terus apa lagi ya? Kayak semuanya sekarang emang harus pakai masker gimana-mana. Ya, udah new normal ya kita ya, udah hidup dengan masker nih sekarang nih. Iya, benar sekali. Ya, oke, makasih banyak ya Mas Yuli. Pertama-tama mau bilang makasih dulu sudah bersedia hadir di Kupas Tuntas hari ini. Yalah, mantap. Ini nama YouTube-nya biar bisa nanti di-share kan. YouTube Intan Farhana, channel Intan Farhana. Nama dia, oke. Cuman kita punya segmen-segmen, ada Intox, ada vlog, sama ada Kupas Tuntas. Jadi kalau Kupas Tuntas ini khusus nih buat scooters, scholarship hunting. Oke. Iya, jadi di Kupas Tuntas kita mau mengupas secara tuntas dan secara tajam. Itu program lain. Jadi kita hari ini mengundang Mas Yuli karena kita mau bahas-bahas soal kuliah di Jerman.
Dan Oke. juga aku udah ngasih tahu ke teman-teman kalau Mas Yuli itu salah seorang awardee dari DAAD, itu beasiswa pemerintah Jerman ya. Itu kepanjangannya apa sih Mas? Kayaknya itu bahasa Jerman deh ya. Bahasa Jerman. Kalau nama lengkapnya sih kayak apa ya? Saya juga lupa nama lengkapnya. Cuma kalau nama Inggrisnya German Exchange Service. Jadi sebenarnya kayak program dari pemerintah Jerman khusus untuk teman-teman yang di luar Jerman. Ada beberapa programnya kalau untuk beasiswanya. Ini mau dimulai sekarang kalau untuk Kita bagi dulu, kita bagi section dulu. Cuman pengen tahu tadi itu DAAD ini itu. nama panjangnya. Uh-uh. Ini saya harus apal saya nggak lupa. Nggak bisa baca. Namanya panjang banget soalnya nih. Kalau untuk nama lengkapnya itu Deutscher Akademischer Austauschdienst. Itu nama of Deutsch-nya. Kalau untuk F English-nya itu German Exchange Service. German Exchange. Makanya maksudnya kayak nggak bisa baca gitu DAAD itu. Makanya itu bahasa Jerman. Nah, makanya itu emang kalau untuk pronounce Jerman itu agak susah karena Deutscher Akademischer Austauschdienst. Tapi bahasa Inggrisnya itu ya tadi ya. German Exchange Service. Ya. Oke, kita untuk kali ini karena kita mau bahas cukup detail ya, karena mau mengupas nih secara tuntas, kita mau bagi nih kedua segmen di dalam episode ini. Mungkin yang pertama mau bahas dulu soal perkuliahan. Jadi gimana sih cara apply ke universitasnya gitu. Oke. Terus kalau misalnya kan itu Jerman terkenal nih dengan tuition fee-nya yang gratis, kita mau bahas itu karena pasti teman-teman di sana tertarik tuh mau mendengar soal itu. Kemudian nanti baru terakhir kita akan bahas secara tuntas mengenai beasiswa DAAD dari mulai proses administrasi sampai interview gitu. Oke, mungkin mau nanya-nanya dulu ini Mas, yang pertama soal kuliah di Jerman. Itu gimana sih sebenarnya sistem perkuliahan di Jerman? Mungkin kita mulai dulu dari kan Jerman itu terkenal ya kayak jurusan-jurusan teknik ya kalau nggak salah. Nah itu tuh mungkin Mas bisa menjelaskan sedikit soal pendidikan di Jerman itu gimana? Sistem pendidikan Jermannya atau cuma untuk pendidikan tingginya nih? Pendidikan tinggi, kita fokus ke pendidikan tinggi. Kalau pendidikan tinggi aja ya. Kalau untuk sistem pendidikan tinggi di Jerman itu ada beberapa nama sekolah di sini, nggak cuma universitas. Jadi kita mulai dari nama pendidikan tinggi di Jerman deh. Di Jerman ini terdiri dari Universitas, Technische Universität, terus juga ada namanya Hochschule. Kalau di Indonesia itu mungkin Hochschule ini kayak politekniknya. Jadi kayak untuk politeknik sekolah kejuruan vokasi. Terus ada namanya Fachhochschule, ada FH namanya juga, yang terkenal biasanya ada untuk sekolah teknik. Jadi kalau FH, bedanya FH, Hochschule, Universität dan Technische Universität, ini dari sistem pembelajarannya. Jadi kalau untuk Universität dan TU ini lebih condong ke arah teoritis. Jadi kalau outputnya ini rata-rata nih untuk anak-anak yang researcher, terus juga ada yang sebagai tujuannya itu teori oriented ya, lebih difokuskan ke analisis teori. Itu kalau untuk wilayah atau Bereich Universität. Tapi kalau Hochschule dan FH ini adalah kombinasi untuk yang teknik. Jadi kayak sekolah vokasinya. Sekolah vokasi Jerman ini ada Hochschule dan Hochschule yang pasti lebih diprioritaskan untuk mata pelajaran yang lebih ke arah praktik. Jadi output ini untuk anak-anak yang pengen kerja dan lebih mendalami bidang praktiknya dibanding teorinya. Itu untuk sistem jenis pendidikan tinggi di Jerman. Kalau untuk jurusannya, nah di Jerman ini uniknya kayak kemarin ada ini kan lagi di launching QS World Ranking. Nah kita dari situ dulu deh, kenapa Jerman ini rata-rata universitasnya itu nggak masuk 30 terbaik di dunia lah. Nah itu, karena kalau di Jerman sendiri ini mereka ini tidak terlalu mementingkan ranking, tapi mementingkan kualitas tiap jurusan yang ada di Jerman. Nah, jadi kalau di sini adalah kenapa sih anak-anak Jerman tuh atau siapapun yang mau kuliah di Jerman lebih mementingkan itu kualitas prodinya atau program studi dibandingkan dengan rankingnya. Karena hampir semua universitas di Jerman itu memiliki kualitas yang sama. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan universitas atau sekolah tinggi di Jerman ke antara kota satu atau Bundesland satu dengan Bundesland lain,
itu nggak bisa karena emang di sini rata-rata kualitasnya hampir sama. Cuman ada beberapa emang kampus yang masuk 40 besar. Itu salah satu kampus yang terbaik di Jerman ini ada TU München atau TU Munich. Jadi ada TU München, salah satunya peringkat 45 atau berapa sekarang itu, atau 455, saya lupa rankingnya. Tapi itu salah satu kampus yang lumayan, ya ini ya kampus nomor 1 di Jerman itu, itulah kalau untuk di Jerman itu TU München. Nah, kalau untuk program studi saya nggak hafal, cuman yang pastinya Jerman ini lebih ke arah teknik, yang pastinya kalau kita lihat branch almarhum B.J. Habibie, sekolah penerbangannya itu ada di Aachen. Itu mungkin salah satu yang tujuan favoritnya anak-anak Indo lah, kalau mau ngambil penerbangan pasti arahnya ke Aachen. Tapi sebenarnya banyak banget program studi yang lebih, banyak studi yang bagus juga selain penerbangan. Tapi mungkin karena yang terkenal penerbangan, anak-anak Indo pasti arahnya Jerman. Tapi sebenarnya banyak banget program studi yang lebih bagus juga. Ada mekatronik yang di Indonesia itu jarang banget ada jurusan mekatronika. Hanya beberapa perguruan tinggi di Indonesia lah yang punya jurusan mekatronik. Kayak saya nggak ada antara Swiss German University yang di Tangerang atau apa gitu. Salah satu universitas di Indonesia yang punya jurusan mekatronik. Tapi nggak banyak perguruan tinggi di Indonesia yang punya jurusan mekatronik. Mungkin salah satu yang empfehlung atau rekomendasi dari saya kalau untuk anak-anak mau ngambil kuliah di Jerman, itu salah satu jurusan yang langka, mesti prospeknya juga bagus, karena di Jerman mekatronik ini salah satu jurusan favorit. Ada diplom. Nah ini yang beda lagi, kuliah di Jerman itu ada diplom, program diplom. Mungkin diplom di Zealand sama kayak diploma, bukan? Apa? Diplom nah bukan. Nah itu problem di Indo lagi nih. Kalau jadi ada anak-anak Indo nih kan ngambil diplom ini kayak fast track kuliah S1 S2. Nah tapi langsung gelasnya langsung dapat master. Jadi intinya sejajar master lulusannya. Jadi programnya itu 5 tahun itu udah langsung dapat gelar diplom, dan belajar itu 10 semester. Nah nanti lulusan dari diplom ini udah setara dengan master. Tapi problemnya ketika balik ke Indo untuk kerja dan mau disetarakan atau Nerkenung, ada Nerkenung di Kemendikbud, sekarang kan di Kemendikbud ya, kalau perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbud itu sejajarnya sama diploma. Nah itu kan nggak match ya, antara lulusan yang harusnya S2 tapi disejajarkan dengan politeknik. Itu salah satu problemnya ya. Jadi di Indonesia itu belum disetarakan lah antara diplom di Jerman sama di Indo. Itu salah satu yang unik lagi, kenapa ada kayak cuman nggak tahu, saya taunya di Jerman doang atau ada di US atau di negara lain yang ada diplom. Mungkin New Zealand ada nggak tahu dia. Belum pernah dengar sih. Nah itu jadi salah satu unik juga, kuliah di Jerman itu ada jurusan ada program diplom. Itu mungkin sih kalau yang saya bisa jelasin kalau untuk sistem pendidikan tingginya. Terus kan ini tadi kayak Mas bilang Jerman itu terkenal gitu dengan jurusan-jurusan tekniknya ya kan, memang ya. Ini. Nah, Mas mungkin pernah ketemu juga dengan teman-teman yang studi teknik, jurusan-jurusan teknik di negara lain. Apa sih yang membuat Jerman itu berbeda? Apa yang di-offer yang berbeda? Di-offernya? Kenapa untuk teknik ya? Kalau teknik atau untuk seluruh jurusan di Jerman? Teknik ya, kan tadi Mas bilang teknik kan. Tapi Mas juga ini ya, jurusan vocational education kind of. Ya, itulah, personal capacity building. Iya. Oke, kenapa harus memilih Jerman sih? Karena mungkin pertama sih dari emang kualitas program studi di Jerman ini ya menurut saya lebih baik dengan negara lain. Karena saya belum pernah ke negara lain, mesti belajar di negara lain, saya tidak bisa membandingkan. Tapi kalau untuk di Jerman mungkin dari kualitas dosennya, profesornya juga sangat mumpuni, terus juga emang peluang kerjanya di sini lebih baik mungkin ya kalau untuk kita bicara dengan di Indonesia untuk saat ini ya. Mungkin kalau di Jerman lebih baik dari segi fasilitas support, dari fasilitas akademik belajarnya, terus juga mungkin dari kualitas profesornya, researchnya juga di sini researchnya lumayan baik. Terus nanti kalau untuk peluang kerjanya juga sangat-sangat dimudahkan. Mungkin kalau dimudahkan karena kita punya sertifikat lulusan Jerman. Nah, mungkin ini poin pentingnya, kalau bisa bahasa Jerman itu lebih baik lagi, karena di sini rata-rata untuk kerja di Jerman seseorang tuh lebih baik punya bahasa Jerman dan punya bahasa Inggris. Itu dua bahasa yang salah satu syarat penting kalau mau kerja di Jerman. Itu mungkin agak susah. Kalau di Jerman, sorry Mas, kepotong. Karena kuliahnya itu dalam bahasa Inggris, tapi sehari-hari mereka ngomong bahasa Jerman kan?
Wait, itu pause. Tadi gimana? Tadi Iya. pause. Nah, kalau misalnya kan kalau di Jerman, if I'm mistaken, kuliahnya tetap dalam bahasa Inggris, tetapi mostly kan semua orang ngomong dalam bahasa Jerman ya. Nah, itu. Jadi kalau di sini kan S1-nya di Jerman tuh harus pakai bahasa Jerman. Nah, itu S1-nya wajib bahasa Jerman. Saya juga kuliahnya pakai bahasa Jerman, kebetulan S2 saya. S2 saya pakai bahasa Jerman. Nah, itu S1-nya bahasa Jerman, terus ya meskipun orang atau yang mau S2 di sini pakai bahasa Inggris, tapi kan mereka harus daily activity-nya harus pakai bahasa Jerman. Kalau mau minimal ya belanja lah di supermarket atau kemanapun pasti orang-orang harus bahasa Jerman, karena mau yang kasirnya atau pegawainya itu kan pakai bahasa Jerman. Nah, itu pentingnya bahasa Jerman untuk bahasa kedua selain bahasa Inggris kalau untuk orang asing ya. Terus kalau kita kembali lagi ke juru atau kuliah di Jerman lagi, mungkin kena prospeknya sih menurut saya fasilitas akademiknya lebih baik dibandingkan negara lain. Mungkin saya nggak bisa nyebutin negara lain, tapi mungkin saya bandingkan dengan Indonesia karena saya dulu S1-nya di Indo. Mungkin dari segi fasilitas penunjang belajarnya sih yang penting, yang beda. Terus juga keduanya itu adalah profesornya ya, kualitas profesornya lebih baik karena juga pengalaman internasional sih yang mungkin itu yang lebih international experience yang didapat. Kan kita bisa belajar dari kultur negara yang kita nambah ke knowledge, tuker informasi dan juga ada mentor. Jadi kayak sistem belajarnya juga beda dengan Indonesia. Terus di sini mungkin tidak dimanjakan seperti di Indo ya. Mungkin kalau kita di Indo tuh lebih dimanjakan Jadi kayak mau belajar udah disediain PowerPoint atau dosennya terlalu baik mungkin di Indo ya. Tapi kalau di sini, kalau mungkin ya kamu juga pernah ngerasain kuliah di luar di New Zealand, pasti kita lebih tertantang buat belajar sendiri dibandingkan belajar di kelas. Apalagi kalau udah menjelang ujian, itulah dahsyatnya untuk kuliah di luar negeri. Benar. Dahsyatnya kuliah di luar negeri pas menuju ujian sih. Ini di sini lagi klausur fase. Jadi klausur fase itu lagi masa-masa ujian. Oh, ini lagi masa-masa ujian ini. Kalau saya kan lagi nyusun tesis, jadi udah nggak ada ujian lagi. Jadi sekarang teman-teman S1, S2 lagi masa-masa lagi pas-pasnya ujian, ini lagi stres-stres semuanya di sini. Itu sih mungkin gambarannya ya, mungkin kenapa orang-orang lebih memilih kuliah di Jerman terkaitnya mungkin itu faktor-faktornya ya menurut saya. Right. Satu hal yang sering, soalnya saya nggak karena jurusan accounting ya, jadi nggak pernah nyari di Jerman dulu waktu nyari beasiswa untuk S2 maupun universitasnya. Cuman pernah dengar bahwa gimana sih, maksudnya gimana serunya kuliah di Jerman karena satu, tuition fee-nya gratis. Jadi mau nanya ini soal itu. Tuition gratis. Terus juga gimana sih kesempatan untuk teman-teman yang nggak cuman S2, S3 ya. Teman-teman S1 di luar sana pasti kan ada yang pingin banget ke luar negeri, sekolah ke luar negeri. Dulu tuh pas SMA, ingat banget itu ada datang teman-teman senior-senior presentasiin kuliah di Jerman segala macam. Jadi memang menarik nih, ini adik-adik adik-adik SMA kalau mau kuliah S1 gratis, tuition fee-nya bisa ke Jerman. Tapi ntar gimana tuh living cost-nya dan segala macam. Nah, pengen tanya ke Mas itu, gimana sih sebenarnya kalau kuliah apply ke Jerman itu gimana sih dengan tuition fee yang gratis dan segala macamnya? Oke. Sebenarnya saat ini ya, kalau untuk seluruh Bundesland Jerman itu nggak semuanya tuition fee-nya sekarang gratis. Bukan tanda kutip gratis ya, jadi gratis itu ada hal yang harus tetap dibayar. Jadi di Jerman ini ada namanya, kita ini wajib bayar semester tiket. Semester tiket ini adalah semester by track yang bisa digunakan untuk transport juga. Jadi semua mahasiswa ini emang nggak ada bayar apapun selain semester tiket ini. Jadi nggak gratis juga. Jadi apalagi sekarang ada di wilayah Bundesland lain tuh di Baden-Württemberg, di salah satu Bundesland di Jerman itu sekarang udah nggak gratis lagi. Jadi udah bayar semesternya itu lebih dari 1.000 euro. Jadi itu untuk wilayah sana itu udah nggak gratis. Tapi kalau untuk selain BW atau Baden-Württemberg itu emang sekarang harus cuma bayar semester tiket doang. Nah, semester tiket ini di setiap Bundesland ini beda-beda. Mungkin saya tinggal di Dresden, di kota Dresden, saya bayar per semester tuh kadang ya sekarang naik terus karena semester kemarin saya bayar 284 euro itu per semester. Nah, ini semester tiket ini digunakan untuk transport juga. Jadi untungnya itu di situ. Jadi kita
kayak semacam bayar apa ya, bayar tiket transport lah, tapi kan kita bayar per semester. Nah itu untungnya itu, terus juga bisa dipakai buat makan di mensa, kantin, itu buat potongan harga. Terus kalau kemana-mana beli belanja makanan dapat diskon, itu untung banget sih. Jadi nggak ya, kalau banyak orang bilang kuliah di Jerman itu gratis, sebenarnya nggak gratis-gratis amat, tetap harus ada bayaran semester tiket ini. Dan semester tiket ini wajib bayar. Tapi Itu 200, maaf tadi 284 ya? ya 284 sekitaran 5 juta kan satu. ya kali 16.000 lah, ini 16.400 berapa sekarang lupa, mungkin rate-nya 16.400 dikali 284 segitu, mungkin sekitar 5 juta lebih lah, Iya. ke arah Itu 6 juta ya. lumayan banget sebenarnya ya, karena satu semester itu kan kayak Mas bilang, maksudnya untuk Dan transport transportasi kita gitu kan, bisa makan di kantin juga. ya itu untung banget sebenarnya, kayak jatuhnya kayak kuliah di Indo mungkin, kalau SP malah lebih murah mungkin. Tapi itu kan baru semester tiketnya, tapi kalau untuk living cost itu beda lagi. Nah ini mungkin pecahnya dia ya, jatuh mahalnya itu di living cost kalau untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Jerman. Kayak ada kita bayar apartemen, tapi kalau untuk mahasiswa kan bisa tinggal di Studentenwohnheim. Jadi Studentenwohnheim ini asrama mahasiswa. Nah kayak saya sekarang tinggal di asrama mahasiswa, nah itu lebih murah jatuhnya. Jadi kayak per bulan tergantung jenis luas kamar juga ya. Kalau misalkan saya 15 kuadran meter ini bayar sekitar 259 per bulan. Sekitar 5 jutaan ke atas juga. Itu bayar per bulan untuk asrama doang. Itu belum lagi untuk makan. Nah kalau makan mah ini siasat mahasiswa lah ya, mau makan Indomie doang. Tapi kan nggak mungkin kita makan Indomie doang toh per bulan ya gitu. Mungkin bisa menghemat dari sisi biaya per bulan dari makan. Terus juga mau hedon, atau di sini kayaknya hedon juga jarang ya, karena kita di luar negeri kayak hedon juga mungkin pikir-pikir ya, mau hedon kemana coba, mau ke mall nggak mungkin beli baju terus kan. Itu sih sebenarnya kalau untuk jatuh biaya per bulan kita rinciin dari biaya apartemen sekian, misalkan 5 juta per bulan. Terus nah di Jerman ini wajib bayar namanya radio. Ya kita sebenarnya pakai nggak pakai tetap harus bayar. Ini Radio sebenarnya keselnya. Iya radio. Jadi radio itu ya tau lah, biaya radio lah ya. Radio buat dengerin radio. Padahal kita nggak dengerin sama sekali radio, tapi wajib bayar. Ini yang nyebelin di Jerman nih ya astagfirullahaladzim, gue nggak nyebelin juga sih. Tapi emang udah tuntutan, mungkin kebijakan pemerintah di sini wajib bayar radio. Itu 17,5 euro per bulan. Kan lumayan ya kalau dikali per tahun ya. Nah, karena kita nggak dengerin tuh, masalahnya nyebelin juga. Karena kita nggak dengerin, tapi kita wajib bayar radio. Itu kedua. Terus juga di sini wajib punya asuransi kesehatan. Jadi siapapun yang mau tinggal di Jerman, mau either dia mau kerja atau study, tetap wajib punya asuransi kesehatan. Itu penting. Nah, asuransi kesehatan ini bisa 100 euro per bulan. Itu udah harus dipikirin ke sana juga kalau untuk berapa jumlahnya, dari apartemen, radio, terus juga kesehatan, terus buat jajan ataupun mungkin sekitar 10 juta bisa per bulan kalau untuk biaya hidupnya di sini. Itu udah dengan tadi ya semester tiket? Enggak, semester tiket kan per semester tuh bayarnya. Oh iya benar. Lagi. Per bulan 10 juta ya? Ya rata-rata sih anak-anak anak Indonesia di sini yang S1 mereka dikirim orang tuanya bisa sekitar 500 sampai 700 euro per bulan. I see. Ada juga yang dikirim per tahun, itu beda-beda sih. Oke. Tapi mereka biasanya emang habis segitu 500 sampai 700-an. Kalau mereka kerja, memungkinkan nggak sih Mas dengan memungkinkan workload kuliah? Memungkinkan. Jadi banyak banget anak S1 di sini, ya S1, S2, S3, mereka ngambil Nebenjob atau ya job. Itu bahasa Jerman sih job. Part time kalau bahasa Inggris sih part time. Mereka bisa ngambil part time, ini kan di sini bisa seminggu berapa ya? 20 jam atau berapa gitu, lupa saya. Jatuhnya sekitar 4 jam lah per hari jatuhnya. Itu minimal biasanya. Dan mereka bisa ngambil itu. Biasanya gaji per bulan ini rata-rata untuk work student itu 450 euro per bulan. Nah ini sebenarnya bisa ngebantu banget buat temen-temen nih yang mau kuliah di Jerman tanpa bebani orang tua. Mungkin siasatnya adalah dengan ngambil part-time job. Itu sangat-sangat membantu banget lah kalau teman-teman bisa bagi waktu kuliah, bisa bagi waktu kerja. Kebetulan saya kuliahnya agak load-nya sangat-sangat pusing, jadi belum bisa ngambil Nebenjob sampai sekarang sih.
Sama saya dulu gitu juga Mas. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan Jerman itu kalau Mas bilang 10 juta per bulan itu cukup murah gitu ya untuk biaya hidup ya. Karena kalau New Zealand, itu nggak nggak sanggup ya. Itu per week, kita per week kan kalau kamar itu per week ya. Iya. Itu tergantung ini lagi, kalau ngambil yang student hall itu kan lebih mahal daripada yang kita ngekos di private accommodation. Kalau yang aku kemarin itu berapa ya, hampir 300 per week, $300, 3 juta per week. Per minggu. Itu kan pilihan, itu balik lagi preference kan. Kalau mau yang di luar itu karena ambil studio. Kalau mau yang di luar dengan ngekos gitu bareng-bareng campur-campur itu range-nya dari sekitaran 180 ke 250 per week sampai 2.500 per week kan jadi tetap mahal gitu, mahal banget, belum lagi dengan iya groceries dan segala macam gitu, walaupun masak itu tetap juga mahal. Jadi memang New Zealand luar biasa. Kalau nggak ada beasiswa nggak sanggup tuh. LPDP berapa per bulan? LPDP alhamdulillah cukup ya. 2.000. Kalau LPDP New Zealand dapat $2.000 Gede banget. Jadi alhamdulillah cukup karena memang biaya hidupnya tinggi. Iya sih. Lumayan. Lebih murah Jerman bandingkan berarti New Zealand ya kalau sangat 10 juta kan kalau misalnya kita dari daerah kuliah ke Jakarta kemana gitu kan more less hampir sama juga ya biayanya ya. Ya benar-benar. Mungkin lebih murah sedikit. Tapi menarik tuh. Berarti kalau misalnya nih teman-teman mau ke Jerman nih Mas, cara apply-nya gimana nih? Sistem apply. Oke, kalau apply kita bicara S1 dulu ya, habis itu S2 S3. Kalau S1 nih teman-teman Indo nih ada 2 pilihan. Mereka bisa milih pakai agen atau non-agen. Non-agen ini maksudnya jalur mandiri. Nah, rata-rata nih kebanyakan emang teman Indo ngambil agen. Cuman ya itulah biaya agen kan mahal banget nih. Bisa 100 sampai 200 juta yang harus dikeluarin. Yang pastinya teman-teman ini sebelum ke Jerman nih harus punya sertifikat bahasa Jerman dulu. Kalau bisa sih minimal B2. Jadi kan level bahasa Jerman ini ada A1, A2, A1, A2, B1, B2, C1, C2 lah. Tapi kalau untuk masuk ke Jerman buat masuk dulu itu bisa minimal B2 lah. Itu B2 itu udah lumayan bagus buat pertama kali masuk ke Jerman ya, buat S1. Nah, teman-teman S1 ini nanti ada namanya ANP sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah ini ada namanya fase Student College. Nah, Student College ini apa? Itu adalah penyetaraan ijazah antara kita dan antara Indonesia dengan Jerman, tapi itu harus program setahun dulu di Jerman. Nah, sebelum masuk Student College ini, teman-teman ini harus ikut namanya ANP, Aufnahmeprüfung. Jadi kayak bukan SBMPTN juga sih sebenarnya karena belum masuk kuliah. Ini masih masuk fase penyetaraan. Fase penyetaraan ini namanya Student College. Sebelum masuk Student College harus ikut namanya Aufnahmeprüfung selama setahun. Ada juga 6 bulan. Ini yang di Baden-Württemberg itu. Bukan di Baden-Württemberg, di KL, Kaiserslautern. Jadi salah satu kota di Jerman ini menyediakan program Student College ini 6 bulan doang. Nah, tapi kan beda-beda lagi. Ada yang 6 bulan, ada setahun. Rata-rata sih teman-teman Indonesia ada yang setahun ngambil program. Nah, di Student College ini ada banyak jurusannya. Itu terserah nanti di Student College ini ngambil jurusan apa, nanti kuliahnya harus sesuai dengan yang di Student College ambil. Misalkan saya Student College ngambil jurusan teknik, otomatis saya kuliahnya nanti bakal ngambil teknik. Nah, ini saya di Student College ini harus belajar selama setahun dulu. Habis pas Student College ini harus ikut namanya ujian akhirnya, ada namanya FSP, Verstellungsprüfung intinya kalau bahasa Jermannya. Itu ujian akhirnya yang bisa dipakai nanti nilainya buat ngelamar ke universitas. Nah, masuk universitas ini nggak pakai tes di Jerman. Jadi kalau mau masuk universitas ini harus pakai not atau nilai dari Verstellungsprüfung Student College ini. Nah, ada masuk universitas tapi setiap jurusan ada beberapa jurusan yang nggak pakai NC atau kayak batas kuota yang setiap jurusan itu ada. Misalkan jurusan ini ada kuotanya, otomatis nggak bisa semuanya diterima. Jadi ada beberapa NC yang nilai jadi kuota batasan setiap jurusan tersebut. Itu kalau untuk masuk universitas sih. Kalau untuk S1, jadi rata-rata fasenya untuk S1 ini mereka harus masuk ke Jerman dulu dengan
either dia pakai agen atau enggak agen, terus mereka bisa ikut Aufnahmeprüfung buat masuk student college, habis student college baru masuk ke universitas. Itu berapa tahun Mas durasi kalau S1? S1 ini regular studiumnya atau apa ya, batas ya apa ya namanya, kalau regular studium tuh apa sih, ya apa, on time kuliahnya lah ya, selama kuliahnya itu secara regular, secara peraturan itu 3 tahun untuk S1. Tapi kan rata-rata anak-anak yang di sini emang kuliahnya lumayan susah sih. Jadi rata-rata ada yang extend semester, jadi apa ya, over semester. Biasanya ada yang sampai 5 tahun, ada yang 4 tahun, itu tergantung gimana kita kuliah lah. Itu kayak di Indo lah, intinya ada yang over semester, ada yang lebih dari semesternya yang ditetapin di universitas, ada juga yang on time. Itu rata-rata emang di sini ada beberapa yang kesusahan. Saya juga termasuk satu yang kesusahan kuliah di Jerman. Karena mungkin satunya pakai bahasa Jerman. Itu tantangan terbesarnya adalah S1 di Jerman ini pakai bahasa Jerman. Jadi kalau untuk yang bahasa Inggris saya juga belum dengar sih ada atau nggak. Mungkin yang swasta ada bahasa Inggris, cuman rata-rata kuliah di Jerman tuh pakai bahasa Jerman. Jadi kalau teman-teman yang mau kuliah di Jerman itu penting banget bahasa Jermannya bisa minimal C1. Jadi kalau untuk nah S1 ini ada beberapa program juga nih. Kalau nggak mau student college, buat teman-teman Indo yang nggak mau student college atau nggak mau penyetaraan selama setahun, harus punya namanya sertifikat bahasa Jerman yang DESA. Jadi kalau DESA ini kayak Deutsch Fremdsprache buat teman-teman yang mau kuliah di Jerman atau yang skala universitas, teman-teman bisa ngambil tes DESA, minimal nilainya itu DESA 2. Saya dulu juga pakai DESA tapi nggak lulus DESA-nya. Jadi ada beberapa jenis sertifikat bahasa Jerman lagi yang sesuai atau standar universitas. Ada namanya DESA, ada namanya TESDAF, ada namanya TELK. Teman-teman bisa menggunakan DESA ini buat langsung masuk universitas. Tapi nggak semua universitas juga nerima. Mungkin teman-teman bisa kontak universitasnya, bisa nggak pakai DESA. Ada beberapa universitas yang menerima. Jadi teman-teman bisa langsung masuk universitas tanpa student college ini dengan mempunyai sertifikat DESA 2 minimal. Itu mungkin untuk S1 ya. Mas, kalau misalnya kan tadi bisa via agen sama yang mandiri ya. Kalau mandiri tuh apply-nya online ya kalau ke Jerman? Maksudnya online? Apply kuliah atau apa ini? Apply kuliah. Nggak, sebenarnya kalau agen tuh sama. Agen tuh cuman pengantar dari Indonesia ke Jermannya doang. Itu mengantar siswanya ke Jerman lah, belum mengantarkan masuk ke universitas. Nah, kalau untuk masuk ke saya lupa tadi nyebutin, kalau mau daftar universitas tanpa mandiri itu ada kayak bantuan UniASIS. Jadi teman-teman bisa buka website UniASIS ini, bisa ngelamar dari situ, ntar dibantu UniASIS buat ngelamar ke universitasnya. Tapi emang banyak kan teman-teman itu ngelamar secara mandiri sih. Jadi kayak BWR kan ngelamar ngirim dokumen sendiri ke universitas. Tapi ada juga teman-teman di Indo yang pakai bantuan UniASIS. Nah, ini teman-teman bisa lihat di portal atau di Google, klik aja UniASIS. Saya lupa websitenya, mungkin banyak UniASIS Jerman, pasti langsung keluar. Di situ teman-teman bisa melihat bantuan bisa ikut ngelamar dari situ. Ntar UniASIS ngebantu buat nyalurin ke universitas dengan lamaran yang teman-teman kirimkan gitu kan. Oh, berarti itu bukan yang membantu proses aplikasi ya? Enggak, jadi teman-teman yang agen sebenarnya agen tuh kayak cuman mempersiapkan teman-teman di Indo tahap pertama buat masuk ke Jerman. Jadi kalau lulus SMA nih mau pakai agen, teman-teman ini harus bayar sekian ratus juta untuk ikut namanya kursus bahasa Jerman dulu di Indo. Ya, ada juga 6 bulan atau setahun program kursus bahasanya. Terus nanti kalau udah selesai kursus bahasa di Indonesia, ngambil tes sertifikat bahasa Jerman yang di Goethe Institute, either di Jakarta, Bandung, atau Surabaya, boleh terserah satunya. Bisa ngambil tergantung syarat visanya ya. Rata-rata kalau masuk ke Jerman, kalau untuk student bisa minimal B1, B2. Itu dari bantuan dari agen tersebut. Kalau yang pakai agen, jadi sebenarnya kalau agen itu bantuin aplikasi. Enggak. Jadi sebenarnya agen itu ngebantu kita awal masuk ke Jerman. Jadi kayak disiapin khusus bahasanya di Indo, terus juga ngurus visa, ngurus pesawat, terus nanti di Jerman mungkin dibantu nyari apartemen. Itu sih rata-ratanya.
Tapi kalau udah di Jerman sendiri, sebenarnya kita ataupun siapapun pasti jatuhnya mandiri setelah bantuan agen itu selesai. Karena ketika kita udah di Jerman, semua itu harus diurus mandiri. Mau ngurus administrasi tempat tinggal di sini, terus juga mau belajar di sini di tempat kursus, pasti itu semuanya serba urusan sendiri. Jadi itu sebenarnya teman-teman bisa milih agen atau enggak agen tuh sebenarnya jatuhnya kalau udah di Jerman tuh pasti posisinya sama semua. Karena di agen mungkin itu dipersiapin kursus bahasa dulu, tapi kan kursus bahasa kalau menurut saya bisa kita bayar sendiri, maksudnya kita lakuin sendiri ke daftar tempat les sendiri, terus levelnya juga tergantung kita sendiri nanti mau nyampe level berapa, itu kan kita bisa lakuin sendiri. Ngurus visa ya pasti bisa lah ngurus visa di Botschaft atau di Dubes Jerman, itu mah kayak semua bisa belajar dari situ kan. Itu sih mungkin bedanya agen dan non agen. Terus kalau S2 gimana Mas kalau untuk Nah, apply? kalau S2 jatuhnya mungkin karena saya posisi juga S2 di sini. Kalau saya kan jalur beasiswa, mungkin kalau teman-teman yang saya ceritain dulu yang non beasiswa, teman-teman juga bisa apply secara langsung online atau offline. Jadi ada 2 sistem di Jerman yang bisa diterapin. Jadi teman-teman bisa daftar melalui online di portal website universitasnya. Misalkan ngambil S2 ini ada pilihannya, ada yang bahasa Jerman, ada yang of English. Nah, rata-rata anak Indonesia, kalau anak Indonesia yang udah kuliah S1-nya di Indonesia, ngambil S2-nya, mereka pakai bahasa Inggris. Jadi ada teman saya beberapa di universitas di sini yang anak Indo ngambil jurusan teknik sipil dan informatik misalkan. Mereka ini kuliahnya pakai bahasa Inggris. Karena ya di Indonesia pakai bahasa Indonesia, kuliahnya terus belum belajar bahasa Jerman, otomatis mereka di sini ngambil kelas yang internasional. Kalau untuk cara daftarnya, sebenarnya ya kayak ngelamar ke universitas semua negara deh, kayaknya hampir sama, melalui online, kirim berkas di universitasnya. Kalau nggak offline, kalau saya dulu offline kebetulan, jadi saya ngirimnya pakai DHL pos dari Jakarta langsung ke Jerman, ngirim berkasnya, berkas hard copy-nya lah itunya. Kalau itu saya dulu offline. Terus tetap nanti ya itu tetap bayar semester tiket. Jadi nah semester tiket ini lagi-lagi sama S1, S2, S3 itu rate-nya sama harganya. Itu enaknya di Jerman tuh nggak ada perbedaan harga. Jatuhnya sebenarnya S1, S2 itu cost-nya tuh hampir sama. Dan juga cuma bayar semester tiket. Tapi ada juga ya mungkin kampus swasta yang bayar sekian euro kalau untuk yang mau S2. Itu bedanya. Kalau S2 mungkin sama, bedanya S1 itu sangat beda banget. Kalau S2 kan kita udah punya sertifikat IAS-1 tanpa perlu penyetaraan. Paling butuhnya cuman ditranslatekan ke bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Itu bisa milih mau ditranslatekan ke bahasa mana. Tinggal kirim, terus nanti kalau udah keterima bisa langsung ngurus visa, langsung berangkat ke Jerman. Nanti tinggal ngambil semester yang winter atau summer, bisa milih sih. Kalau itu tergantung bukanya, karena kan nggak semua di musim tuh jurusan tuh buka. Ada yang bukanya di winter, ada yang bukanya di summer, itu beda-beda. Kalau S3 saya nggak tahu sih kalau untuk yang dia personal apply pribadi. Kalau teman-teman saya data ini udah masuk ke beasiswa atau masih, karena data saya punya boleh apply S3 tadi mungkin ada cerita dari teman-temannya Mas. Ya, kalau saya yang apply S3 ini teman-temannya yang beasiswa sih. Kalau untuk yang pribadi rata-rata join degree adanya. Cuman saya belum paham sih proses pendaftaran S3 ini. Mungkin harus punya research proposal yang harus disubmit dulu ke profesor sih pastinya kayaknya deh. Mungkin profesor lagi nyari nih. Biasanya kalau di Jerman nih mereka membuka lowongan dulu. Jadi kayak membuka lowongan kerja gitu. Mereka membuka lowongan untuk posisi doktoral atau PhD. Rata-rata mereka ngebuka lowongan, ada requirement-nya seperti ini. Nah, teman-teman kalau tertarik bisa apply, ajuin proposal penelitiannya. Kalau disetujuin profesornya, nanti mereka mungkin langsung diterima gitu. Itu mungkin intinya kayak ngelamar kerja sih kalau di sini. Kalau mungkin di New Zealand hampir sama kali ya? Iya. Atau beda? Sama. Cuman kalau pembukaan lowongan PhD itu kan tergantung grant-nya ya. Kalau mereka dapat research grant, baru mereka buka. Cuman ya sama, dia harus tetap ada research proposal dulu, dia cari supervisor dulu. Kalau memang supervisornya udah oke, ya kalau memang maju tanpa beasiswa ya lanjut gitu. Kalau harus punya beasiswa ya nyari beasiswa dulu. Iya benar. Tapi biasanya juga ada syaratnya di sini sebelum masuk atau apa. Jadi kayak kasusnya di Jerman kan nggak semua universitas tuh masuk list dalam daftar yang diterima
di Jerman. Jadi ada namanya teman-teman bisa lihat di UniASIS atau di apa ya di KMK Kultus Minister Conference. Jadi kampus kita di Indonesia ini masuk jajaran apa ya kampus yang diakui di Jerman atau enggak. Nah kasusnya kalau kampus kita nggak diakui di Jerman, kalau untuk doktoral program atau untuk PhD ini kita harus presentasi dulu gitu loh. Jadi kayak ada sidangnya dulu gitu di universitas atau apa gitu. Nanti kalau lulus baru bisa diterima sebagai mahasiswa doktoral program. Itu kalau kasusnya teman-teman yang ke kampus di Indonesia itu belum diakuin di Jerman. Itu Kalau salah satu. S2 itu nggak ada berlaku ya Mas? Maksudnya nggak ada harus ada diakui atau enggak? Ada tetap. Jadi sebenarnya nah di semua di Jerman ini harus kayak apa ya? Ada web portal, nanti saya coba lihat deh web portalnya apa. Di situ Boleh ada kirim aja ke saya, nanti saya masukin ke description box. Ya boleh, saya lupa. Di situ ada nanti teman-teman bisa cek kampusnya diterima apa ya SMA. Nah itu juga ada syaratnya juga. Jadi ada SMA atau universitas yang diterima. Kalau SMA enggak kayaknya. Kalau SMA kan program 3 tahun atau 4 tahun. SMK itu program 3 tahun atau 4 tahun. Ini panjang lagi ceritanya kalau masalah sekolah menengah ke atas ya. Kalau kita bisa pendidikan tinggi aja, mungkin teman-teman bisa lihat kalau mau daftar S2 di Jerman, kampus kita ini masuk ke list kampus di Jerman yang diakui atau enggak gitu. Itu mungkin nanti bisa lihat di situ, nanti baru bisa ngelanjutin pendaftaran kuliah di Jerman. Oh, menarik ya. Menarik sih itu masalah apa diakui atau enggak universitasnya. Karena nggak pernah dengar sih sebelumnya kalau di New Zealand kan kalau S2 sih kemarin nggak ada seperti itu ya, langsung aja apply. Waktu itu aku apply online sih, kirim hard copy dokumennya pakai pos Indonesia. Terus kalau S3 juga nggak pernah dengar juga gitu. Jadi yang penting ada tesis aja. Oh ya, ini linknya namanya Anabin ya. Cek aja di UniASIS.Deutsch, nanti saya kirim ke internet. Ya, boleh kirim ke internet. Ntar klik aja Anabin aja ya, Anabin. Siap. Nah, mungkin kita bisa berlanjut ke beasiswa nih. Tadi kan Mas Yuli udah cerita yang mengenai jalur mandiri ya, semuanya kalau apply.